Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Francisca Christina, dan di sini ada rekan saya, Kairina Herin dan Francisca Octaviani Depa. Kami dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ingin mempresentasikan hasil intervensi kami yang berjudul Sampah Harus Dipilah, Psikoedukasi Pemilihan Sampah pada Anak Marginal di Komunitas Wipos Surabaya. Kemudian masuk pada bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi anak-anak marginal itu yang tergabung di komunitas Wipus Surabaya itu memiliki kesenangan untuk membeli jajan, sama seperti anak-anak pada umumnya. Namun sayangnya setelah mengkonsumsi jajan, bungkusan jajan atau sisa makanan tersebut itu nggak dibuang ke tempat sampah. Padahal seharusnya anak-anak itu membuang sampah pada tempatnya dan pakan dipilah sesuai dengan jenis sampah yang hendak dibuang. Salah satu penyebab hal ini terjadi yaitu adanya ketidaktahuan mereka mengenai perbedaan sampah organik, non-organik, dan B3. Kemudian, sampah sendiri itu merupakan sisa-sisa material dari proses produksi, baik industri maupun rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Eh, ada data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik menemukan bahwa Indonesia itu menghasilkan 64 juta ton sampah per tahunnya. Kemudian ada menurut data Indonesia ID mengatakan bahwa Surabaya merupakan salah satu kota yang memproduksi sampah terbesar di Indonesia. Hal ini mungkin dikarenakan Surabaya itu merupakan kota metropolitan kedua, sehingga produksi sampah juga akan meningkat seiring dengan padatnya aktivitas di kota ini. Kemudian, dalam Kompasiana 2023 menyebutkan bahwa pemilahan sampah dapat mempermudah proses daur ulang, meminimalisir penumpukan sampah yang dapat menjadi sarang bakteri dan kuman yang menyebabkan penyakit serta merusak lingkungan. Nah, sampah organik itu merupakan sampah yang bersumber dari sisa makhluk hidup yang gampang membusuk dan dapat terurai kembali secara alami. Seperti contohnya sisa makanan, sayuran, buah-buahan, daun-daunan. Kemudian, sampah non-organik ini merupakan sampah yang tidak dapat terurai secara alami dan lebih membutuhkan pengelolaan secara khusus jika dibandingkan dengan sampah organik. Nah, sampah non-organik sendiri ini terdiri dari botol plastik, botol kaca, kantong plastik, dan lain sebagainya. Kemudian, jenis sampah yang ketiga itu B3, yaitu sampah yang mengandung racun dan berbahaya bagi manusia, karena di dalamnya terkandung merkuri. Nah, contoh sampah B3 ini seperti sisa thinner, oli bekas, paku yang berkarat, dan lain-lain gitu. Nah, dari hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sampah itu dapat memberikan dampak yang negatif jika tidak dikelola dengan baik. Nah, salah satu sarana yang dapat menunjang pengelolaan sampah yang baik yaitu dengan menyediakan tempat sampah, sehingga sampah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan dan mendatangkan penyakit. Nah, meskipun pada beberapa daerah di Indonesia itu sudah melakukan pemilahan sampah, namun nyatanya hal tersebut belum benar-benar terwujudkan. Salah satunya di kota Surabaya terdapat tempat-tempat yang belum memiliki tempat sampah. Contohnya di area sekitar Pasar Turi, area yang kami kunjungi ini. Nah, meskipun lokasi tersebut ramai didatangi pengunjung, namun tidak ditemukan tempat sampah pada lokasi tersebut. Sehingga terdapat begitu banyak sampah yang berserakan dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian dengan tujuan memberikan intervensi terkait pemilahan sampah organik, non-organik, dan B3 terhadap masyarakat di pasar turis tersebut. Kemudian, untuk metode yang kami gunakan di sini, kami itu menggunakan pendekatan eksperimen dengan desain one group, pretest, dan post-test. Nah, kemudian untuk populasi dalam penelitian ini merupakan anak-anak di daerah Pasar Turi yang tergabung dalam komunitas WIPOS yang berusia 6 hingga 11 tahun. Selanjutnya, Selanjutnya untuk desain penelitian yang kami pakai itu menggunakan pre-experimental design dengan jenis one group pretest and post-test design. Jadi dalam prosesnya nanti kita akan memberikan pretest terlebih dahulu, setelah itu kita memberikan psikoedukasi, dan setelah pemberian psikoedukasi kami memberikan kembali post-test. Nah, ini bertujuan untuk melihat gambaran tingkat pemahaman subjek dan sampah organik
non-organik, dan B3 sebelum dan sesudah diberikan psikoedukasi. Dan berikutnya ada partisipan, jadi kita ada 15 partisipan dengan rentang usia 6-11 tahun. Partisipan ini merupakan anggota dari komunitas WIPOS, dan juga kita menggunakan teknik sampling, yaitu kuota sampling. Jadi, kuota sampling itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu hingga jumlahnya itu mencapai kuota yang ditentukan sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu ada instrumen. Jadi penelitian ini tuh menggunakan jenis instrumen berupa angket, yaitu pretest dan posttest. Pretest digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman mengenai sampah sebelum partisipan diberikan sebuah intervensi. Kemudian yang posttest digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman mengenai sampah yang dimiliki oleh partisipan setelah dia mendapatkan intervensi dari kelompok kami. Selanjutnya ada teknik analisa data. Jadi kami menggunakan page sample t-test untuk menguji perbedaan pemahaman anak-anak marginal terkait pemilahan sampah sebelum dan sesudah intervensi. Jika data tidak memenuhi asumsi normalitas, yaitu di atas 0,05, maka kami akan menggunakan uji hipotesis non-parametrik, yaitu Wilcoxon-Sigrand test. Pada uji hipotesis, skor yang akan dianggap memiliki perbedaan secara signifikan itu jika memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Kemudian, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa persebaran usia partisipan itu terbanyak berada di usia 8 tahun, dengan presentase sebanyak 40%, dan paling rendah itu berada di usia 9 tahun dengan presentase sebanyak 6,6%. Untuk jenis kelamin partisipan pada penelitian ini, yang paling banyak adalah perempuan, yaitu terdiri atas 11 partisipan dengan presentase 73,3%, sedangkan laki-laki adalah 26,7% dengan jumlah total 4 partisipan. Hasil pengujian ini menggunakan statistik SPSS 24 dan menunjukkan bahwa data pretest berdistribusi di kurva normal karena memiliki signifikansi 0,08 di atas 0,05. Namun, data post-test tidak berdistribusi di kurva normal karena memiliki signifikansi 0,22 di bawah 0,05. Maka dari itu, pengujian hipotesis ini dialihkan ke Wilcoxon-Sigrand test dan didapatkan signifikansi yaitu 0,02, mohon maaf maksud saya 0,002, yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pengetahuan partisipan sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Kemudian berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan, jadi dari data di atas dapat dibuktikan kalau terdapat perbedaan pengetahuan yang signifikan antara sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Hal ini juga dapat ditunjukkan dengan perbedaan rata-rata perolehan nilai pretest dan posttest yang diraih oleh partisipan, di mana dari 15 partisipan yang mengikuti intervensi, nilai rata-rata pretest yang diperoleh adalah 2, sedangkan nilai rata-rata sedangkan nilai rata-rata posttest yang didapatkan adalah 4. Sehingga dari hasil rata-rata tersebut disimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil nilai post-test dibandingkan dengan pretest, yang membuktikan kalau intervensi ini mampu meningkatkan pemahaman anak-anak marginal WIPOS terkait cara pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Pada penelitian ini juga menggunakan edukasi dan role play untuk metode pengajarannya, dan hal ini dirasa sudah cukup berhasil untuk membuat anak-anak memahami apa itu sampah organik, non-organik, dan P3, serta bagaimana cara mengelolanya. Nah, hal ini dimungkinkan karena partisipan ini masih berada di bangku SD, sehingga mereka itu sangat memerlukan pembelajaran dalam bentuk edukasi supaya mereka bisa lebih memahami materi tersebut. Selain itu, menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh sebelum-sebelumnya, terdapat kesimpulan yang sama bahwa metode edukasi bisa meningkatkan hasil pemahaman dari partisipan terkait intervensi yang diberikan. Hal ini ditunjukkan dengan penelitian dilakukan oleh Marietta tahun 2020 yang menunjukkan bahwa intervensi yang mereka lakukan bisa meningkatkan pengetahuan terkait pencegahan depresi pada remaja gereja HKBP. Dan juga penelitian yang telah dilakukan oleh Kristanti dengan kawan-kawannya pada tahun 2023 juga menunjukkan bahwa intervensi psikoedukasi ini bisa meningkatkan pemahaman remaja akhir terkait quality of life.
Nah, kemudian pemahaman partisipan terkait materi pemilihan sampah ini juga tidak bisa dilepaskan dari manfaat atau kelebihan metode role play, di mana metode role play ini akan melatih siswa untuk memahami, mengingat, memainkan peran kembali terkait isi materinya. Mereka jadi lebih berinisiatif dan kreatif, bakat mereka juga akan menjadi lebih terpupuk. Selain itu, melatih mereka dan membangun kemampuan mereka untuk bekerja sama dengan rekannya, dan terbiasa untuk menerima atau membagi tanggung jawab dengan sesamanya. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan tahapan psikososial Erik Erikson, yaitu ketika mereka berada di usia 6-11 tahun, mereka akan berada di tahap industri versus inferiority, di mana mereka ini ingin terlibat terkait permasalahan lingkungan mereka, sehingga mereka ini bersedia untuk memilah sampah berdasarkan jenis-jenisnya. Selain berdasarkan tahapan perkembangannya, hal-hal yang bisa mempengaruhi partisipan dalam memahami materi ini juga bisa dikaitkan dengan faktor internal dan faktor eksternal dari diri partisipan. Menurut Slameto, dia mengatakan bahwa memang terdapat faktor eksternal yang bisa mempengaruhi partisipan untuk memahami materi. Hal ini dimungkinkan karena faktor jasmaninya, kemudian faktor psikologis, dan juga faktor kelelahannya. Nah, selain itu, jika kondisi partisipan selama penelitian ini dikaitkan dengan faktor internal mereka, maka memungkinkan alasan mereka mengikuti atau memahami materi pemilihan sampah itu adalah karena kondisi fisik mereka yang masih utuh dan tidak sakit, sehingga memudahkan mereka untuk bergerak dan melakukan role play di depan kelas. Beberapa dari partisipan juga terlihat memperhatikan pembicara saat sesi pembelajaran dan berminat untuk menjawab setiap pertanyaan serta melakukan role play. Selain itu, partisipan juga mampu memperhatikan dan berminat untuk menjawab setiap pertanyaan dari panitia, dan selama kelas berlangsung, mereka juga menyebutkan bahwa diri mereka itu sebenarnya kelelahan, seperti merasa badan pegal, namun mereka itu tetap mengikuti namun mereka itu tetap mengikuti perjalanan materi dari awal hingga akhir, sehingga dari edukasi sampai role play memilah sampah, mereka itu mengikutinya semuanya. Kemudian untuk faktor eksternalnya yang mempengaruhi pembelajaran siswa itu bisa ditunjukkan dari peranan keluarga, sekolah, dan faktor masyarakat. Hal ini bisa ditunjukkan dengan keluarga mereka itu mengizinkan mereka untuk mengikuti pelatihan ini, kemudian dari pihak sekolah juga mengizinkan mereka untuk mengikuti pelatihan ini, dan dari faktor masyarakat, yaitu Pak RT, juga mempersilahkan mereka untuk mengikuti pelatihan ini. Nah, kemudian selain itu, kami juga menerapkan reward atau memberikan reward kepada mereka jika mereka berhasil menjawab pertanyaan kami. Nah, menurut B.F. Skinner, pemberian reward itu bisa memunculkan seseorang itu akan mengulangi perilakunya kembali jika dia mendapatkan penguatan. Dalam hal ini, kami memang sengaja memberi reward berupa snack jika mereka berhasil untuk menjawab pertanyaan kami dengan benar. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa ada perbedaan pengetahuan pada partisipan penelitian sebelum dan setelah diberikan psikoedukasi terkait pemilihan sampah organik, non-organik, dan juga B3. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, yaitu dengan mendapatkan nilai SIG 0,002 lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Dari hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemberian pengetahuan pemilihan sampah organik, non-organik, dan B3 melalui psikoedukasi dapat meningkatkan pemahaman anak untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya, peneliti juga memberikan saran yang pertama bagi peneliti selanjutnya untuk bisa melibatkan lebih banyak responden dari berbagai latar belakang dan juga lokasi untuk memperluas jangkauan penelitian. Hal ini dapat membantu untuk mengidentifikasi perbedaan dalam perilaku membuang sampah antara kelompok dan memperdalam pemahaman mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku untuk membuang sampah. Yang selanjutnya, saran diberikan bagi orang tua, yaitu orang tua diminta untuk dapat memberikan edukasi tentang dampak buruk dari membuang sampah sembarangan, serta memberikan penjelasan tentang dampak negatif dari membuang sampah sembarangan seperti pencemaran lingkungan dan juga kesehatan yang buruk. Dengan edukasi ini dapat membuat anak itu lebih sadar dan bertanggung jawab dalam membuang sampah dengan benar. Sekian presentasi dari
kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.